Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4187-4189. Dev melihat ke bawah dan menemukan bahwa dua aura di dalam kuali Senong sedang berjuang dan bergerak di dalam kuali Senong, seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari batasan kuali Senong. Nak, jika kamu menangkap semua aura ini ke dalam kuali Senong, menurutmu apa yang akan terjadi? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Dev memperhatikan dengan cermat dua aura di kuali Senong. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika aura ini ditangkap ke dalam kuali Senong. Tapi sekarang dia memiliki kuali Senong, mengetahui bahwa aura aneh ini takut pada kuali Senong, Dev tidak lagi takut. Ayo kita coba. Setelah Dev mengatakan itu, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bergerak menuju aura aneh itu. Setelah Dev menjauh dari kuali Senong, aura aneh itu mulai menyerang Dev lagi. Sambil menghindar, Dev mulai memancing aura itu menuju kuali Senong. Kemudian aura itu tertangkap basah dan aura aneh itu dipaksa masuk ke dalam kuali Senong, dan dikendalikan oleh kekuatan hisap yang sangat besar dari kuali Senong. Persis seperti ini, lebih dari 1 jam berlalu, dan tidak ada lagi aura di tirai tipis. Semua aura tersedot ke dalam kuali Senong. Aura ini berputar secara acak, dan nampaknya sangat ketakutan. Dev dengan lembut menekan satu tangan pada kuali Senong. Saat garis di atasnya terus memancarkan cahaya keemasan, suasana di dalam kuali Senong berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Segera aura ini mulai menyatu, dan aliran kabut putih terus muncul dari kuali Senong. Saat ini, Ruby dan Hengki, yang berada di luar tirai tipis, sudah sangat cemas. Dev telah berada di dalam tirai tipis selama lebih dari 1 jam, tetapi dia belum melihat jejak apapun, dan dia bahkan tidak dapat mendengar banyak gerakan. Ruby mencoba berkali-kali memasuki tirai cahaya untuk menemukan Dev, tetapi dia dihentikan oleh Hengki. Bahkan Theo dan yang lainnya sangat penasaran dan tidak mengerti mengapa Dev tidak masuk ke dalam tirai tipis untuk waktu yang lama. Presiden Su, kami baru masuk beberapa menit, tapi kami semua terluka satu per satu dan terbang keluar. Orang ini sudah masuk lebih dari 1 jam, kenapa belum ada pergerakan? Lowen bertanya dengan sangat bingung. Mungkinkah dia mati di dalam? Crosby juga berkata. Theo melihat ke tirai tipis di depannya. Dia secara pribadi merasakan aura aneh dari dalam. Aura itu sangat mendominasi. Mereka terpaksa mundur dalam beberapa menit, dan banyak orang terluka, tapi Dev sudah lama berada di sana, mungkin dia sudah mati di dalam. Sangat mungkin dia sudah mati di dalam. Begitu banyak dari kita yang tidak bisa bertahan bahkan beberapa menit. Sekarang sudah 1 jam. Jika orang ini mati, rencana kita akan berubah lagi. Theo mengerutkan kening. Segalanya selalu berubah, membuatnya pusing. Jika Dev mati, kedua orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Setelah Lowen selesai berbicara, dia memandang Ruby dan Hengki dengan ekspresi membunuh. Ruby dan Hengki sedang melihat tirai tipis di depan mereka dengan penuh perhatian, tetapi niat membunuh yang berbahaya tiba-tiba datang, dan mereka berdua berbalik pada saat yang sama. Mereka melihat Lowen memandang mereka dengan niat membunuh. Niat membunuh ini membuat mereka berdua gemetar. Jangan mengambil tindakan dulu, tunggu dan lihat saja. Jika Dev tidak muncul dalam waktu 1/4 jam, kita akan membunuh kedua orang itu dan kemudian mengambil jalan memutar ke atas gunung. Theo memutuskan untuk menunggu. Setelah mendengar kata-kata Theo, Lowen membuang niat membunuhnya. Nona, kenapa aku merasa orang-orang ini punya niat buruk? Cara mereka memandang kita barusan seolah mereka ingin memakan kita. Hengki berbisik pada Ruby. Aku juga merasa orang-orang ini memiliki niat membunuh. Mereka mungkin ingin membunuh kita. Ruby berkata dengan ekspresi serius. Bukankah mereka baru saja berbicara baik-baik dengan Tuan Chen? Dan kita tidak punya permusuhan dengan mereka, jadi mengapa mereka ingin membunuh kita? Hengki sangat bingung. Mengenal orang tetapi tidak mengetahui hatinya, entah apa yang mereka pikirkan, kita berdua harus tetap waspada. Ruby meminta Hengki untuk tetap waspada. Lalu dia melihat dengan gugup ke tirai tipis di depannya, berharap dalam hatinya Dev akan muncul. Di sisi lain saat ini, Dev sedang melihat segala sesuatu di kuali Senong dengan konsentrasi. Pada saat ini, sekelilingnya sudah terbungkus kabut, dan di dalam kuali Senong, ramuan jernih muncul, dan di dalam ramuan itu, ada juga kabut putih yang terbungkus di dalamnya. Pil jenis apa ini? Dev mengeluarkan pil dari kuali Senong.
Setelah memperhatikan beberapa saat, Dev bahkan tidak menyadari ramuan apa itu dan apa fungsinya. Pantas saja aku tidak mengenali aura itu tadi. Ternyata aura itu diubah oleh ramuan ini. Ramuan bisa diubah menjadi aura, yang menunjukkan bahwa level ramuan ini tidak rendah. Mungkinkah dewa pengobatan yang membuatnya? Kemudian, dewa pengobatan mati, dan ramuan itu perlahan berubah menjadi energi yang kuat di sini. Kata Raja Iblis Awan Merah. Aku tidak tahu, tapi aura barusan berubah menjadi ramuan ini. Jika Kuali Senong tidak mengumpulkan aura ini dan memurnikannya menjadi ramuan lagi, aku tidak akan pernah menyangka bahwa ramuan bisa diubah menjadi aura. Dan ada sejumlah kesadaran. Dev berkata dengan emosi. Meskipun Dev juga seorang alkemis dan memiliki keterampilan medis yang baik, dia dapat dianggap sebagai alkemis senior. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa benda mati seperti ramuan bisa diubah menjadi aura, dan bahkan memiliki tingkat kesadaran tertentu. Jika tidak, aura tersebut tidak akan tahu bagaimana cara menghindar setelah bertemu dengan Kuali Senong. Jika mereka menghindar, itu membuktikan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran tertentu. Dev menyimpan ramuan itu. Karena dia tidak tahu ramuan apa itu dan apa fungsinya, Dev tidak berani menanyakannya begitu saja. Pada saat ini, Ruby, yang dengan cemas menunggu Dev di luar, menjadi sangat pucat. Hengki memegang pedang dengan satu tangan, siap mengambil tindakan kapan saja. Karena aura pembunuh itu kembali memenuhi udara. Anak itu pasti sudah mati. Jangan buang waktu lagi. Aku akan membunuh kedua orang itu lalu kita mengambil jalan memutar. Lowen melihat waktunya hampir habis dan Dev masih belum terlihat, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Ruby dan Hengki. Ruby dan Hengki merasakan niat membunuh di belakang mereka, jadi mereka menjadi sangat gugup dan bersiap untuk melawan. Namun, kekuatan mereka berdua terlalu rendah, dan mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan orang-orang ini. Tapi mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Tepat ketika Lowen perlahan mendekati Ruby dan Hengki, tiba-tiba terdengar ledakan. Terlihat tirai tipis tergantung dari puncak gunung di depan mereka, seperti kaca pecah, langsung pecah, lalu perlahan menghilang. Tirai tipis menghilang dan semua orang tercengang. Kemudian pemandangan di balik tirai tipis juga terlihat oleh semua orang. Hanya ada kabut tipis di balik tirai tipis, dan Dev terlihat tidak jauh dari mereka. Di depan Dev, ada kuali yang diletakkan di tanah. Ada berbagai macam garis aneh dan aneh pada kuali dan masih memancarkan suasana sederhana. Dev juga dikejutkan oleh hilangnya tirai cahaya secara tiba-tiba, dan dengan cepat menyimpan Kuali Senong. Kuali Senong adalah kuali dewa kuno, dan ini adalah benda favorit para alkemis. Jika alkemis ini mengetahui Dev memiliki harta karun seperti Kuali Senong di tangannya, yang akan lebih menarik daripada hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Bagaimanapun, Kuali Senong ini adalah harta yang tak ternilai bagi para alkemis ini. Presiden Su, apakah Anda melihat kuali obat barusan? Lowen adalah yang paling dekat dan bertanya pada Theo dengan tubuhnya sedikit gemetar. Aku melihatnya. Mata Theo juga melebar. Itu adalah kuali obat kuno. Itu jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Aku benar-benar tidak menyangka Dev akan memiliki kuali obat semacam ini di tangannya. Mata Crosby menunjukkan keserakahan. Saat ini, Dev sudah keluar dari kabut. Kabut itu sepertinya terhalang oleh sesuatu dan tidak melayang melewati lokasi tirai cahaya. Dev, kamu baik-baik saja. Melihat Dev keluar, Ruby buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa. Ketika Theo dan yang lainnya melihat ini, mereka juga datang, lalu memandang Dev sambil tersenyum dan berkata, rekan Taois Chen, mengapa kamu tinggal di tirai tipis ini begitu lama? Dan tirai tipis itu tiba-tiba menghilang, bagaimana kamu melakukannya? Itu hanya formasi. Aku tahu sedikit tentang formasi, jadi aku menghancurkan formasi di dalam, jadi tirai cahayanya menghilang. Dev tersenyum tipis dan berkata. Dev tidak mengatakan apapun tentang penggunaan Kuali Senong untuk memurnikan aura aneh itu. Rekan Taois Chen, bisakah kamu membiarkan kami melihat kuali obat yang baru saja kamu simpan? Menurutku kuali obat itu sangat istimewa. Crosby bertanya dengan rakus. Ya, mari kita menghargainya. Aku tidak menyangka ada kuali obat yang bagus di dunia surga dan manusia. Ketika Lowen melihat ini, dia buru-buru berkata. Dev tidak menyangka kuali Senong miliknya akan dilihat oleh orang-orang ini, tetapi orang-orang ini ingin melihatnya, jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melihatnya, dan itu juga akan memberi mereka banyak wawasan. Tepat ketika Dev hendak menyetujui dan mengeluarkan kuali Senong,
Ruby tiba-tiba menarik Dev dan berkata dengan wajah jelek, "Dev, aku merasa sedikit tidak nyaman, tolong bantu aku melihatnya." "Ruby, ada apa denganmu?" Melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju untuk mendukung Ruby, dan ledakan kekuatan spiritual langsung menembus tubuh Ruby. Kemudian kekuatan spiritual Dev dan transmisi suara Ruby berkata, "Jangan keluarkan kuali obatmu, orang-orang ini bukanlah barang yang baik. Mereka baru saja ingin membunuh kami, tapi untungnya tirai tipis itu menghilang dan kamu muncul, kalau tidak mereka sudah mengambil tindakan." Dev tidak bisa menahan cemberut saat dia mendengarkan transmisi suara Ruby. Dia tidak mengerti, apa yang dilakukan orang-orang seperti Theo terhadap Hengki dan Ruby. Mereka juga tidak punya dendam. Dan dengan kekuatan Ruby dan Hengki, mereka tidak dapat mengancam mereka atau apapun. Tapi karena Ruby mengingatkannya, mustahil bagi Dev untuk mengeluarkan kuali Senong. Itu hanya kuali obat biasa, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Sekarang tirai tipis sudah hilang, lebih baik naik gunung secepatnya. Aku harus pergi juga. Dev mendukung Ruby dan berkata kepada Lowen dan yang lainnya. Melihat ini, Theo mengangguk, "Rekan Taois Chen, kalau begitu selamat tinggal." Dev membawa Ruby dan yang lainnya pergi dan berjalan menuju kabut. Kakak dan adik Luella dan Hollis mengikuti dari belakang. "Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan saja Dev pergi?" Melihat Dev pergi, Crosby berkata dengan cemas. Dia menyukai kuali Senong milik Dev dan ingin mendapatkannya. Biarkan dia pergi untuk sementara waktu. Saat dia bergabung dengan keluarga Zhou dan keluarga Zen, kita akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jika tidak, keluarga Zhou dan keluarga Zen akan bersatu dengan asosiasi alkimia lainnya, dan kita akan mendapat masalah. Kata Theo. "Hai ayah." Crosby menghela nafas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekelompok orang juga memasuki kabut dan mulai menuju gunung. "Tuan Chen, mengapa saya merasa ada yang salah dengan kabutnya?" Sambil berjalan ke depan, Hengki tiba-tiba berkata. "Ada masalah, apa masalahnya?" Wajah Dev sangat terkejut. "Aku juga merasa ada yang tidak beres. Kabut ini sepertinya beracun, tapi tidak terlalu beracun dan hanya akan terkikis perlahan. Kami baru berjalan beberapa saat, dan aku merasa sedikit lelah, dan kekuatan spiritual masuk tubuhku tidak bisa dimobilisasi." Ruby juga berkata. Pada saat ini, kakak dan adik Luella dan Hollis juga berkata, "Memang ada yang salah dengan kabut ini. Kami juga merasa bingung dan sesak napas sekarang, dan ini sangat tidak nyaman." Bersambung.